Halo teman-teman, bersama saya Angga Wiwan Saputra di channel Jitek ID, channel rakit PC paling keren di Indonesia. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Tapi di video kali ini saya nggak merakit PC, tapi di sini saya ingin mereview atau memberikan referensi ke kalian untuk produk yang ada di depan saya kali ini. Dan ini adalah dari Fantech, di mana Fantech ini sebetulnya baru-baru ini merilis produk terbarunya di sekitaran tanggal 27 Agustus 2021 kalau nggak salah ya. Jadi ini masih cukup anget. Dan ini adalah produk terbaru dari Fantech, yaitu IO Water Cooling atau CPU Liquid Cooler dari Fantech yang bernama Volar LC240 CPU Liquid Cooler. Dimana Fantech ini sebetulnya bukan spesialis untuk membuat cooler, tapi kita akan lihat performanya seperti apa. Jujur, saya cukup kaget untuk hasil dari pengujian si Fantech ini, tapi kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas mulai dari segi packagingnya sendiri. Kita akan mulai dari segi packagingnya, di mana di sini dibalut berwarna putih karena memang untuk produk yang kali ini saya dapat berwarna putih. Namun sebetulnya ada varian juga yang berwarna hitamnya. Dan untuk di packagingnya sendiri bertuliskan ada addressable RGB lighting, dimana ini jadi salah satu fitur yang cukup penting di kala ini di produk-produk zaman sekarang. Jadi walau kalian nggak suka yang RGB, tapi fitur RGB ini cukup penting karena kalau kalian nggak suka RGB ya kalian bisa setting warna sesuai kalian mau, atau kalian bisa matikan jika kalian mau. Jadi cukup penting ada addressable RGB di zaman sekarang gitu ya menurut saya. Jadi cukup fleksibel untuk sebagian orang atau beberapa orang untuk RGB addressable ini. Dan di sini juga tertulis hydraulic bearing fan dan juga aluminium radiator. Dan ketika kita buka boxnya, tentunya di sini terdapat berbagai part-part yang ada di dalam paket penjualannya. Yang pertama yaitu terdapat sebuah fan radiatornya, dimana juga di sini berwarna putih, dan kalau kita lihat di sini desainnya cukup bagus, cukup unik, dan kalau kalian lihat di sini ini cukup solid, cukup bagus. Jadi kalau kalian bisa melihat langsung itu bener-bener luar biasa lah kualitasnya. Kalau di video seperti ini kalian mungkin lihat di kamera seperti biasa aja, tapi saya merasakannya cukup luar biasa. Bahannya tuh cukup solid dan enak banget. Dengan adanya ring RGB di bagian depan dan juga di sampingnya ini akan menambah manis ketika nanti RGB-nya dinyalakan. Dan ini membuat unik fan dari radiator ini. Dan tentunya di paket penjualannya terdapat manual book yang mana bisa kalian baca untuk pemasangannya. Kalau kalian masih bingung untuk pemakaian untuk AMD atau untuk Intel, di sini ada semua bisa dijelaskan. Kalian tinggal baca aja, dan pemasangannya juga cukup sangat-sangat mudah. Dan di paket penjualannya juga di sini ada berbagai bracket atau ya aksesoris-aksesoris lain untuk pemasangan, sudah lengkap semua di sini. Jadi kalian nggak ada kurang satupun, tinggal ambil di sini. Dan yang terakhir di sini ada unit radiatornya sendiri, di mana di sini juga berwarna putih semua, yang mana untuk water pump atau water blocknya juga berwarna putih, yang mana permukaan dari water pump di sini sudah dilapisi dengan yang namanya kuningan, jadi lebih bagus untuk menyerap panas ya untuk dari prosesor kalian. Dan juga di sini ada logo dari Fantech-nya, yang mana nanti juga di sini ada nyala-nyala RGB, jadi cukup keren. Dan yang terakhir di sini ukuran radiatornya adalah ukuran untuk 240 mm, jadi dipasangkan dua fan. Lalu nggak ketinggalan pastinya ada yang namanya kartu garansi, dan ini tuh bergaransi resmi dari Fantech. Dan untuk pemasangannya cukup mudah menurut saya ya. Kalau kalian menggunakan AMD, kalian tinggal pisahkan untuk bracket-bracket yang bertuliskan AMD dan segala aksesorisnya, misalkan dari thermal pastanya, dari PWM hubnya dan lain sebagainya, kalian tinggal pisahkan, tinggal ambil baut-bautnya, tinggal ambil. Kalau kalian pakai Intel, kalian juga tinggal ambil yang Intel aja, jadi cukup fleksibel. Nah, karena di sini test bed yang saya gunakan dari AMD, jadi saya pakai yang AMD. Nah, untuk test bednya sendiri saya gunakan di sini untuk AMD Ryzen 5 3600 XT, di mana Ryzen 5 3600 XT ini menurut saya adalah salah satu prosesor yang cukup kencang, yang memiliki ruang overclock yang cukup baik juga, cukup tinggi juga, dan nanti kita akan tes di suhu saat overclock juga, karena memang konsekuensi saat overclock itu tentunya akan menjadi panas karena performanya memang meningkat dan cukup oke juga ya prosesor ini. Lalu untuk motherboardnya saya gunakan motherboard dari B550 MSI Tomahawk, yang mana ini juga jadi salah satu referensi untuk kalian yang mau rakit PC. Ini juga akan mudah digunakan untuk overclock, ataupun kalian bisa gunakan memori Tri-8-nya juga. Jadi banyak fitur yang bisa kalian coba di motherboard ini. Untuk RAM-nya di sini saya gunakan RAM dari Team Group TeForce Extreme ARGB White Edition untuk menemani tema warna putih kali ini. Jadi biar ada warna putihnya ya, dengan frekuensi 3200 MHz. Nah, untuk power supply-nya ataupun untuk casing-nya saya gunakan dari Aerocool. Ini adalah salah satu PC testbed saya ya. Dan pemasangan dari CPU coolernya juga cukup mudah. Karena saya pakai dari AMD, saya cukup pasangkan bracket mountingnya, tinggal langsung saya pasang-pasang aja. Jadi menurut saya untuk pemasangan AMD ini cukup-cukuplah, sangat mudah. Jadi dari Fantech nggak yang ribet-ribet banget, tinggal tempel, tinggal tancap, langsung terpasang. Nah, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita lihat hasil pengujian yang sudah saya lakukan untuk
CPU cooler dari Fantech ini. Apakah hasilnya bisa memuaskan atau tidak? Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa pengujian dengan salah satu pengujiannya yaitu adalah dengan Cinebench R15. Di mana di sini untuk hasil dari Cinebench R15 menggunakan kipas bawaan prosesornya itu berkisar di 88,5 derajat Celcius. Sedangkan saat saya menggunakan Fantech ini suhunya bisa di-press turun hingga 81,6 derajat Celcius. Tentunya ini adalah angka yang sangat luar biasa mengingat memang prosesor ini cukup panas. Dan untuk pengujian kedua di sini saya menggunakan Cinebench R20, di mana di sini juga didapatkan suhu untuk kipas bawaannya itu sebesar 90,3 derajat Celcius dan mampu didinginkan oleh Fantech ini sebesar 82,8 derajat Celcius. Lumayan ya, turun sekitar 7 derajatan juga. Dan yang terakhir di sini saya gunakan tes Cinebench R23 dijalankan selama 10 menit, didapatkan hasil untuk kipas bawaannya itu 91,3 dan untuk Fantech ini berhasil mendinginkan hanya maksimum di 83,6 derajat Celcius saja. Tentunya ini adalah salah satu pencapaian yang cukup luar biasa mengingat memang untuk suhu prosesornya cukup terbilang panas karena memang memiliki performa yang cukup baik. Dan gak hanya itu, kita juga langsung coba tes untuk saat overclocking, di mana ini akan menggambarkan untuk daily overclocking kita, penggunaan daily kita saat kita overclock ke 4,4 GHz. Dan tentunya saat overclocking ini suhunya akan lebih panas lagi karena memang performanya menjadi cukup meningkat. Dan di pengujian yang pertama di sini Cinebench R15 dengan overclocking di 4,4 GHz untuk kipas bawaannya itu hanya mendinginkan mampu di 110,6 derajat Celcius. Dan untuk Fantech ini berhasil mendinginkan maksimum prosesornya ini hanya di 87,7 derajat Celcius saja. Ini adalah salah satu pencapaian yang cukup luar biasa karena kalau kita perhatikan ini penurunannya sangat cukup jauh, yaitu berkisar di atas 20, yakni 23 derajatan Celcius. Tentunya ini adalah salah satu tanda bahwa cooling ini cukup bagus. Dan di Cinebench R20-nya di sini dapatkan suhu untuk kipas bawaannya itu di atas 111 itu sudah shutdown ya, jadi kita nggak bisa melakukan pengujian sampai selesai. Dan untuk di Fantech cooler ini didapatkan hasil 90,8 derajat Celcius. Lalu yang terakhir pengujian Cinebench R23 selama 10 menit untuk kipas bawaan prosesornya nggak bisa menyelesaikan pengujiannya, shutdown untuk PC-nya di 111 derajat Celcius. Dan untuk Fantech ini bisa mendinginkan di angka 93,6 derajat Celcius. Ini adalah salah satu pencapaian yang cukup luar biasa. Di overclock pun suhu maksimumnya hanya di 90, aja gitu. Jadi ini cukup sukses ya untuk Fantech ini, luar biasa sekali. Karena memang untuk Ryzen 5 3600X ini ya cukup direkomendasikan untuk cooler atau air cooling yang memang berukuran minimal 240 mm. Jadi memang cukup bagus juga untuk hasilnya. Ini akan menggambarkan juga untuk kalian yang mau overclock atau daily overclock untuk prosesor-prosesor kelas yang cukup panas ya, atau juga untuk kelas prosesor yang mid range. Dan sebetulnya untuk kebutuhan di gaming kalian nggak perlu khawatir juga. Di sini Fantech ini bisa menahan panas hanya 50 derajatan Celcius saja. Tapi ada juga peak suhunya, thermal peaknya di sekitar 60-an, 65-an. Tapi rata-rata normalnya hanya di 50-an saja, 55 ya. Ini adalah salah satu pencapaian yang cukup luar biasa untuk Fantech bisa mendinginkan prosesor yang panas. Ini pasti akan cocok juga seperti yang saya bilang untuk kelas mid range lainnya seperti Core i5 11400, 11600 atau bahkan mungkin ke Core i7 atau Ryzen 7 juga ini masih sanggup, apalagi misalkan penggunaan default tanpa di OC. Tapi sebagai gambaran untuk prosesor mid range ini aja di overclock suhunya masih bisa cukup aman. Dan fitur addressable RGB-nya cukup cakep juga, kalian bisa langsung synckan ke motherboard kalian. Jadi bisa dirubah-rubah warnanya sesuai dengan motherboard kalian. Kalau nggak punya fitur sync di motherboard, kalian bisa coba cari casing-casing yang bisa support untuk ARGB controller seperti casing yang saya gunakan kali ini. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi kalau misalkan kalian nggak punya sync ARGB di motherboard. Kalian bisa merubah-rubahnya melalui casing. Dan tentunya untuk mode-mode LED RGB-nya itu akan mengikuti dari motherboard atau dari RGB controller casingnya. Cukup cakep sih. Jadi menurut saya kesimpulannya ini cukup bisa worth it lah ya, cukup rekomendasi untuk kalian yang bingung-bingung cari CPU cooler yang dingin
yang berwarna putih, yang RGB, yang udah addressable, yang harganya juga cukup terjangkau. Ngomong-ngomong harganya, ini harganya cukup terjangkau, yakni di sekitar 900 ribuan kalian sudah mendapatkan CPU cooler yang addressable dengan ukuran 240 mm yang nyala RGB-nya cakep dan pendinginannya juga cukup luar biasa menurut saya ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Pendapat kalian silahkan tuliskan di kolom komentar, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi atau manfaat untuk kalian yang memang pusing atau memang bingung lagi cari referensi untuk CPU cooler ini. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa like video ini dan juga tekan subscribe untuk channel JTech ID agar semakin berkembang lagi. Share ke teman-teman kalian video ini dan jangan lupa bahagia. Oke, bersama saya Angga Wiguna Saputra dan salam JTech ID. See you.